Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sri Atu Swati Prajabiah. Ngunjuaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita sedaya hadir di kantor BPKPD, Pak. Untuk melaksanakan biasa ngobrol-ngobrol tapi penuh edukasi biar masyarakat tahu dan tahu lebih, begitu ya Pak ya, tentang apa yang kita sampaikan melalui podcast Ngopi dari Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Seperti biasa Pak, ini hawanya pagi-pagi, enjing-enjing ngonten itu saya ini memang ngopi riyin. Monggo Pak, ngopi riyin. Nah, mantap ini. Tangan kiri saking BPKPD Yan. Wah, luar biasa. Go Bali, Pak. Boleh toh ya. Nggih. Seperti biasa ada bintang tamu yang luar biasa ini, pakaiannya sudah kejawen banget ini ki. Dalang-dalang nama pripun to Pak niki? Ana apa to iki? Ana apa ini? Pakaiannya udah sampean iki Mas. Nah, ya seperti biasa Pak, karena setiap tanggal 24 edaran dari provinsi ke bawah ya kita harus mengenakan pakaian adat daerah. Nah, sesuai dengan sesuai tanggal dan aturan yang telah ditetapkan kan nggih. Nah, kebetulan ini hari Kamis ya, Kamis tanggal 24. Nah, kita harus pakaian adat daerah dan kebetulan lagi kita adat Jawa. Ngoten nggih. Nah, ini. Kita ketemu dengan Pak Kensio dan Mas Fajar. Beliau dari bidang pendapatan ya Pak. Nah, lebih jelasnya bidang apa Pak? Monggo. Ya, untuk BPKPD yang berkaitan dengan pendapatan daerah, kita ada dua bidang. Yang bidang pertama bidang pengelolaan pendapatan daerah, yang dimana bidang pengelolaan pendapatan daerah ini yang mengampu seluruh jenis pajak yang ada di Kota Salatiga. Tadi yang di Kota Salatiga sesuai dengan Undang-Undang 1/2022 itu tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kita diamanatkan untuk melakukan optimalisasi maupun efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah. Jadi pajak daerah yang kita ampu ada PBB P2, ada pajak hotel restoran, ada pajak air tanah, ada pajak reklame, dan yang terakhir kita ada tambahan yang mana di tahun-tahun sebelumnya itu belum ada, yaitu pajak option kendaraan bermotor. Option kendaraan bermotor. Ya betul. Jadi di mana tahun-tahun sebelumnya yang option ini kita mendapatkan bagi hasil. Tetapi di tahun 2025 nanti ini kita langsung mendapatkan hasil pembayarannya. Itu secara umum seperti itu. Dan yang bidang satunya adalah bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi. Itu terkait dengan perencanaan seluruh pendapatan yang ada di Salatiga, baik retribusi maupun dana transfer daerah dan dana bagi hasil. Seperti itu. Intinya potensi-potensi pendapatan yang ada di daerah ini pengampunnya panjenengan. Betul. Nah, yang merencanakan maupun yang nanti ibaratnya ngecake duit iki kagem napa mawon kan ngoten. Kak Ken, niki panjenengan niki wah panjenengan niki. Kok kelihatannya logatnya tidak Jawa niku. Emang dari mana, Pak? Jawa Timur. Kebetulan Sumatera. Kalau asli kelahiran itu Timur. Oh, dari luar Jawa Kakak. Betul, tapi masuk Salatiga dari 2001. Oh, mantan nggih. Dan kebetulan untuk pengampunan pendapatan dari 2009. Siap, nggih. Kak Ken, ini kalau adik boleh bertanya ini. Ya, kan ini menyesuaikan Pak. Betul. Nggih. Kalau kita ngomongin program daerah, salah satunya adalah pajak. Kemarin juga ada diskon tentang PBB. Ya, PBB itu kan
apa ya, kalau kita masyarakat itu pengen tahu lebih itu kan karena kenapa kita dikenakan PBB, karena di dalamnya termasuk tanah maupun bangunan kalau tidak salah itu menerima manfaat. Misalkan tanahnya tanduri wit duren, durene diundoh jadi duit kan ngoten. Nah, tanduri duit Pak. aja jadi duren. Ya itu Pak. Nah, dari situ pemerintah, khususnya pemerintah daerah memungut pajak daerah, salah satunya PBB. Nah, manfaatnya untuk masyarakat nih Pak Ken, monggo Pak Ken atau Mas Fajar yang jawab. Untuk pajak daerah ini sebenarnya kalau dari sisi pemanfaatan ini kaitannya dengan pembangunan yang ada di Salatiga. Tetapi yang untuk pajak daerah kita tidak bisa merasakan manfaatnya secara langsung pada saat kita bayar. Tetapi itu adalah dampaknya terhadap pembangunan yang ada di Salatiga. Jadi pembangunan yang ada di Salatiga ini semuanya bersumber dari pendapatan daerah maupun dana transfer pusat. Salah satunya yang mungkin perlu kita sampaikan di sini adalah untuk PBB penerimaan di daerah ini sebenarnya kalau alurnya ini masuk di daerah ini baru tahun 2024. Jadi mohon maaf 2014. Jadi sebelumnya ini masih merupakan pajak pusat. Pajak pusat dan itu pada sebelum pengalihan ke daerah itu masuknya adalah bagi hasil. Jadi kontribusi daerah itu masuk dulu pusat, baru dibagi hasilkan ke daerah. Tetapi sejak 2014 itu diserahkan pengelolaannya penuh ke daerah. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara PBB tadi Pak, apa langkah jenengan untuk ibaratnya optimalisasi PBB itu untuk apa saja, atau langkah-langkah untuk optimalisasi PBB dari bidang jenengan atau dinas BPKD itu melakukan langkah-langkah apa biar lebih pendapatannya lebih naik semacam itulah. Monggo. Kaitannya dengan penerimaan yang bersumber dari PBB, memang kita tingkat kota Salatiga ini sejak 2020 terus melakukan upaya kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembayaran PBB, yang mana di 2020 sampai dengan di 2024 ini kita memberikan stimulus atau pengurangan pembayaran. Ini untuk di tahun 2024 ini sampai dengan bulan November nanti ini masih ada stimulus 35%. Diskon 35%. Tetapi ada syaratnya juga. Lah ini masyarakat kesannya tahu Pak nih Pak. Harus tahu. Diskon ini kita berikan khusus yang tidak memiliki tunggakan PBB. Jadi kalau dia sing ora utang. Betul. Jadi tertib bayar. Jadi harapan kita yang sudah tertib ini kita berikan diskon reward, penghargaannya, apresiasinya dari sana. Jadi kalau kita berikan kepada yang kurang tertib, ini juga rasa-rasanya juga kurang adil. Betul Pak, karena pajak ini kan memang hakikatnya juga untuk keadilan Pak, keadilan kagem masyarakat. Nah, yang saya pernah lihat ada beberapa undian pajak yang dapat mobil. Pak, ada payung yang payung banyak lah. Betul. Kalau di daerah jenengan dapat apa Pak? Rondo? Dapat istri. Jangan lu ya. Ini bahaya, jangan Nah, itu kan memang langkah-langkahnya sudah sedemikian rupa untuk masyarakat agar lebih peduli lagi Pak betul. Sudah kita manjakan, dapat ini, dapat itu. Nah, ini Pak, saya tanya untuk asisten jenengan Mas Fajar nih. Biar masyarakat lebih tahu nih Mas. PBB itu nominalnya itu kan berbeda-beda. Nah, itu pasti ada hitungannya. Nah, hitungannya ini biar masyarakat lebih tahu kok aku bayarku semene. Itu dari mana? Monggo Mas Fajar dijelaskan. Jadi dalam penetapan PBB itu memang ada rumusnya Mas. Jadi
dasar dari ketetapan perhitungan PBB itu adalah NJOP. Nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak itu didapat dari rata-rata nilai transaksi yang terjadi dalam satu wilayah atau dalam satu zona tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat SPPT-nya PBB antara punya kita dengan tetangga itu pasti NJOP-nya sama, yang dempet-dempetan sama. Baru berbeda itu kalau mungkin sudah terpisah dengan jalan. Itu baru ada perbedaan. Nanti terpisah lagi dengan misalnya batas alam atau sungai misalnya, itu sudah beda lagi. Nah, terus kemudian setelah ada NJOP itu ada yang namanya nilai apa Pak namanya Pak? Bukan nilai pajak, nilai dasar pengenaan pajak. Itu Salatiga 20%. Jadi setelah ketemu NJOP-nya total berapa, NJOP kan dikalikan dengan luasan tanahnya. Nanti kita nanti kita tampilkan di display kita. Sudah ketemu dikalikan dengan nilai tadi itu tarif pengenaan pajak. Itu sekitar 20%. Kalau Salatiga. Mungkin daerah lain akan memang daerah lain beda-beda Kita ambil yang paling kecil. Seperti itu. Kemudian masih lagi setelah dikalikan 20%, masih ada yang namanya tarif yang bertingkat. Jadi kalau NJOP-nya dalam batasan tertentu itu berbeda dengan misalnya kita punya aset NJOP-nya 1 miliar, kan beda dengan nilai yang kita punya dengan objek pajak PBB yang nilainya cuma misalnya 500 juta aja. Itu ada persentase tersendiri. Itu nanti mungkin akan kita bagikan. Yang jelas sudah sistemnya itu sudah legit dalam arti dan penentuannya pun juga sudah Mas tersistem dalam arti bukan ranah manusianya yang mengutak-ngutik ini digedeke apa dicilike kan bukan gitu Pak Masih ada pembeda lagi kalau misalnya tanahnya itu digunakan untuk pertanian, peternakan, murni untuk itu tarif pajaknya sangat rendah, 0,8%. Tapi kalau misalnya itu digunakan untuk bangunan, ada bangunan gedung, rumah dan lain-lain, itu akan berbeda lagi. Tergantung pemanfaatannya tadi. Tergantung pemanfaatannya. Mas Fajar dan Pak Ken ini. Kita itu punya paranormal Pak di Kecamatan Tingkir itu. Namanya siapa? Barata. Nah, ini beliaunya ini suka ngoten niku. Suka menyisir permasalahan-permasalahan. Karena beliaunya juga intelijen di situ. Banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan PBB ini. Termasuk mungkin di situ ada tanahnya tapi orangnya nggak ada. Terus ada tanahnya orangnya ada tapi sertifikatnya nggak tahu kemana. Banyak lah Pak Lah niku berkaitan dengan permasalahan ngoten niku. Nah, itu langkah-langkah dari Dinas Pendapatan niku napa Pak? Agar ini tadi lebih akurat data itu dan pemungutannya juga jelas nggih. Monggo Pak. Patengan iki padha-padha ganteng. Monggo Pak. Terima kasih. Jadi kaitannya dengan kurang akuratnya data ini pemerintah Kota Salatiga di tahun 2024 ini melakukan sensus PBB P2 dan pajak daerah lainnya. Jadi kenapa kita sensus secara keseluruhan? Karena harapan kita perbaikan data. Jadi untuk PBB yang mungkin di data lama, karena memang di data kita ini adalah data pelimpahan dari Pratama dulu 2014 tadi. Jadi baru di 10 tahun baru kita melakukan sensus ini. Dan untuk di tahun 2024 memang kita laksanakan pertama di Kecamatan Tingkir. Kami mohon bantuan dan kerjasama dan dukungan dari masyarakat Kecamatan Tingkir khususnya dan warga Kota Salatiga yang mana kaitannya dengan kegiatan ini harap dukungannya, karena memang kita pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan itu sendiri, tetapi harus
dukungan dari masyarakat dan lingkungan setempat. Ya. Tentunya kalau masyarakat mendukung program yang ada di pemerintah, maka apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah ini bisa tercapai. Dan berjalan lancar seperti itu. Nah, Pak Ken, kenapa Tingkir? Ya. Apakah banyak permasalahan di Tingkir atau gimana ini? Ya. Kok jenengan langsung di Kecamatan Tingkir? Ya. Pilot projectnya? Iya. Sebenarnya Kecamatan Tingkir bukan banyak, maksudnya lebih bagus ya. Jadi ya, lebih bagus nih Bang. Iya, catat. Betul. Jadi kalau kita ngambil dari yang bawah mungkin masalahnya akan tambah rumit. Jadi karena ini juga kita program pertama kali di Salatiga dan mungkin bisa dilihat secara provinsi juga. Mungkin di Jawa Tengah ini mungkin hanya 1, 2, 3 kabupaten kota yang berani melakukan itu, dan kita Salatiga adalah salah satu di antaranya. Jadi untuk Kecamatan Tingkir kita pilih di sana bukan terburuk tetapi sebenarnya terbaik. Cuma di sana karena memang beberapa tahun yang lalu itu ada pemekaran kelurahan. Yang mana betul. Betul. Ini juga turut menjadi pertimbangan bagi kita. Ya, jadi biar untuk penataannya sekaligus dan untuk penggunaan dan pemanfaatannya jelas, sehingga kita pilih yang Kecamatan Tingkir. Mungkin saya tambahkan ya. Kenapa Kecamatan Tingkir itu karena dalam sejarahnya di Kecamatan Tingkir itu kan ada pemekaran wilayah, terutama untuk Kutawinangun Lor dan Kidul. Dulu masih jadi satu, dan ternyata dalam pemecahan itu masih meninggalkan permasalahan, terutama untuk permasalahan perpajakan daerah. Yang penting tidak meninggalkan luka. Iya, betul. Jadi masih ada sisa luka di situ. Yang harus lanjut lagi. Itu makanya kami memilih Kecamatan Tingkir, gitu, karena perbatasan antara Kutawinangun dan Lor dan Kidul itu dalam data PBB-nya masih ada yang istilahnya seling surup lah. Jadi ada yang masuk ke Lor, ada yang masuk Kidul, seperti itu, terutama batas wilayah itu. Terus kemudian menambahkan lagi sistem pendataan kita mungkin ini agak berbeda dengan yang lalu-lalu. Sekarang kita menggunakan metode atau mungkin teknis ya. Jadi pendataan kita itu berbasis kadaster integrasi. Jadi kadaster itu artinya sistem informasi pertanahan yang di situ isinya mungkin lokasi tanah, kemudian luasan tanah, kemudian pemanfaatannya tanah untuk apa gitu. Nah, kita berbasis itu. Jadi pertama yang kita data itu adalah PBB-nya. Kemudian yang nempel di objek PBB itu yang bisa yang masuk dalam pajak daerah apa? Misalnya ada reklame yang nempel di objek PBB. Sekaligus ya. Itu mungkin ada rumah makan, kita data sekalian. Ada air bawah tanah yang dipakai di objek tersebut, itu juga kita data. Jadi masuk nih, Pak. Ya, betul. Jadi kalau zaman dulu model pendataannya masih pisah-pisah. Jadi kalau sendiri-sendiri ya, Pak. Pendataan sendiri, rumah makan didata sendiri, reklame. Jadi dari sisi wajib pajak bosan gitu, ketemunya lu lagi gitu, tapi berkali-kali gitu. Jadi kita nggak model seperti itu lagi, kita datang sekali, tapi pemerintah Kota Salatiga dapat data banyak. Yang itu nanti arahnya biar data pajak kita itu lebih berprinsip keadilan lagi gitu. Jadi lebih adil. Karena sekarang banyak kejadian objek PBB itu mungkin masih rumah sederhana. Sebelahnya dulunya sama sederhana, tapi sudah bangun gedung besar. Tapi pajak PBB-nya masih sama. Nah itu yang sering terjadi itu, Mas. Prinsip keadilannya jadi nggak jelas. Itulah harapannya. Ini nanti setelah kita dapat data lebih valid, masyarakat lebih merasa adil lagi dalam itu. Nah ini Pak Ken, kenapa kok sebenarnya nggak dijadikan satu, misalkan provinsi mengadakan sensus, daerah juga sekalian mengadakan sensus gitu. Kenapa? Tidak barengan atau memang aturannya sendiri-sendiri atau gimana? Iya. Kenapa kita melakukan sendiri dan tidak melibatkan provinsi? Karena untuk penganggarannya memang sendiri-sendiri. Jadi kalau kita harus tunggu dana dari provinsi, maka mungkin kita tidak akan jalan. Betul. Entah sampai kapan
kita akan melakukan validasi terhadap pajak itu, sehingga memang komitmen pemerintah daerah ini kita lakukan secara mandiri, yang kita untuk Kota Salatiga seperti kami sampaikan tadi di tahun 2024 ini. Kalau bisa sekarang, kenapa harus mandiri? Betul. Nah ini lagi Pak, kalau jenengan tadi kita ngomongin sensus nah itu petugasnya itu dari mana? Kemudian apa yang ingin disiapkan masyarakat pada saat petugas sensus datang? Nah ini kan masyarakat harus paham Pak. Nah monggo nih, jelaskan. Jadi kemarin kami sudah berkoordinasi dengan wilayah, dengan kecamatan, kelurahan. Jadi petugasnya itu bukan dari orang luar kecamatan Tinggo. Jadi memang petugas yang ditunjuk itu adalah orang yang lokal dari wilayah kecamatan yang paham wilayahnya sendiri-sendiri ya. Harapannya itu paham wilayahnya. Dan harapannya juga data yang didapat juga lebih akurat. Seperti itu. Jadi bukan orang lain. Nah, tadi Pak, masyarakat itu perlu mempersiapkan apa pada saat petugas sensus datang, nanti ditanya KTP nih apa-apa ya gitu. Biasanya syarat-syaratnya itu bisa biar pada saat petugas datang masyarakat sudah paham dan monggo Mas niki syarat-syaratnya siap lah ngoten niku. Jadi syarat yang perlu disiapkan oleh masyarakat. Jadi harapannya pada saat petugas datang itu sudah nggak cari-cari. Nah, ini kan kita sekaligus sosialisasi data dukungnya apa gitu ya. Jadi yang jelas data dukung yang perlu disiapkan oleh masyarakat yang pertama itu KTP, itu wajib. Kemudian bukti kepemilikan tanah. Bukti kepemilikan tanah itu bisa sertifikat, bisa letter C. Itu kalau misalnya itunya nggak ada, juga mungkin surat waris seperti itu juga bisa. Dan satu lagi masyarakat yang mungkin perlu tahu bahwa pendataan ini nggak cuma PBB-nya aja, termasuk pajak daerah lain, termasuk juga STNK. Jadi yang akan didata adalah kendaraan bermotor juga. Jadi siapkan saja bukti kepemilikan sepeda motor, STNK-nya. Boleh fotokopi karena nanti petugasnya sudah nomornya mungkin Jadi petugasnya nanti tidak perlu membawa fotokopian itu semua, tapi cukup dipotret dan dimasukkan ke aplikasi pendataan kami. Jadi sudah nggak manual lagi pendataannya, tapi sudah berbasis aplikasi. Dan ini dari jenengan tadi penjelasannya lebih efektif Mas. Ya toh? PBB-nya kena, mungkin pajak reklamenya kena, apalagi tadi STNK-nya kena. Lah ini masalah ajar ngomong-ngomong. Jadi ini memang langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah tadi ya Pak. Nah, yang biasanya saya pernah punya tetangga Pak. Dulu itu ada tanah di depan saya, itu KTP-nya nggak tahu orangnya di mana, tapi tanahnya ada lah. Petugas sensus itu bagaimana untuk dalam arti agar data si tanah, pemilik tanah tersebut itu bisa kembali aktif misalkan seperti itu. Nah, itu gimana monggo? Untuk sensus memang kita tidak patok atau mempersyaratkan memang itu selesai di tahun ini. Jadi kenapa data harus lengkap? Karena memang dari sisi kita kalau memang yang bersangkutan atau pemiliknya ada di luar kota, pelaksanaan ini kita melibatkan RT RW juga. Jadi harapan kita dengan adanya RT RW ini mungkin paling tidak RT-nya mengetahui. Di situ yang pemilik tanahnya tinggal di mana, mungkin bisa konfirmasi kepada betul kepada yang bersangkutan, sehingga bisa mungkin kalau tidak bisa ketemu mungkin bisa kirim via WA lah apalagi. Harapan kita seperti itu karena memang untuk Salatiga ini memang kepemilikan tanah itu ada kebanyakan yang dari luar kota. Jadi kita mungkin merupakan kota yang cukup strategis juga, terletak di antara kota Solo, Surakarta dengan Semarang, sehingga ini menjadi segitiga emas sebenarnya. Jadi mungkin antara ke Solo Semarang ini kan dekat. Jadi mungkin mau masuk jalan tol tinggal masuk kan udah ini, sehingga mungkin banyak terdapat pemilik-pemilik yang di luar Salatiga. Tapi kita mempersyaratkan untuk melampirkan KTP ini, harapan kita mungkin
yang bersangkutan di luar. Tetapi untuk penyampaian administrasi mungkin tagihan, ini kita bisa menyampaikan. Nah ini Pak, jika misalkan pemiliknya sudah ketahuan nih, oh di mana, walaupun misalkan di luar kota pun, apakah BPKD itu juga sudah memfasilitasi, misalkan nih ada tagihan pajaknya, nanti bisa transfer atau pembayarannya lewat mana, nanti laporannya setelah membayar itu kan pasti ada laporannya ya Pak. Nah itu bisa dikirim via pos atau apa. Nah itu apakah sudah ada pelayanan semacam itu juga? Ya betul. Jadi untuk pembayaran pajak daerah di Kota Salatiga kita sudah murni full online semua. Jadi untuk pembayaran bisa menggunakan Bank Mandiri, Bank Jateng maupun BCA juga bisa. Ya, jadi kita emang murni online. Memudahkan semua. Ya betul. Jadi dia tidak harus ke Salatiga, tidak harus ke BPKBD untuk melakukan pembayaran itu, tapi dia di luar kota bisa dengan menggunakan fasilitas itu. Perbankan, termasuk juga marketplace, lewat Tokopedia, Shopee, bisa terus kemudian lewat apalagi itu GoPay, OVO, itu bisa semua. Cek-cekot iso tapi bayar pajak iso. Nah, itu kendalanya. Padahal kan PBB itu kan paling berapa sih Pak? Murah dalam artian ngoten nggih. Yang susah kan bayar pajak lainnya itu Pak. PIA. Pajak istri dan anak itu. Agak berat di situ ya. Anak sing di Mana jenengan jangan disepil di sini toh Pak. Bahaya ini. Nggih. Nah, Pak, pasti ada kendala-kendala. Nggak mungkin sebuah proses itu juga berjalan lancar 100%. Harapan kita begitu. Tapi kendala-kendala di depan itu pasti ada. Biasanya Pak, pada saat sensus semacam itu kendalanya apa? Ya memang karena ini adalah hal pertama ya. Hal pertama yang kita lakukan memang banyak permasalahan-permasalahan yang ada seperti disampaikan tadi Mas Andri mungkin masyarakat kita ini kan kalau kita melakukan hal pertama mungkin yang muncul dulu adalah kecurigaan dulu. Jadi curiga dulu ini kegiatan apa kok tiba-tiba ada pengadaan sensus. Jadi pasti curiganya jangan-jangan setelah disensus diunggahnya betul. Jadi untuk program sensus tidak ada kaitannya dengan kenaikan tarif. Jadi murni hanya pendataan ulang seperti itu. Jadi kita hanya melakukan pendataan ulang karena ini kita pajak ini kan kita juga harapannya ada sisi keadilan tadi. Jadi jangan sampai mungkin sebelahnya dulu adalah tanah kosong, sebelahnya ada bangunan mungkin yang sederhana, tetapi yang sebelahnya yang bangunan mungkin agak bagus kita nilai tanah kosong. Nah ini kan juga menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi harapan kita ada permasalahan-permasalahan nanti kita evaluasi, tetapi intinya kami mengharapkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Kota Salatiga, khususnya Kecamatan Tinggir, yang mana di sana ada 7 kelurahan. Kami paham bahwa di Kecamatan Tinggir memang permasalahannya cukup besar, cukup rumit, yang mana banyak masyarakatnya yang mungkin memiliki properti di sana tetapi bertempat tinggal di luar Kota Salatiga, tetapi atas dukungan Pak Camat, Pak Lurah, Bu Lurah ini kami yakin bahwa dengan adanya dukungan itu pasti apa yang diprogram oleh pemerintah daerah ini bisa terlaksana dengan baik. Tentunya dengan bantuan dan partisipasi dari masyarakat Kecamatan Tinggir. Baik Pak. Itu boleh menambahkan lagi? Ya. Monggo, ini biar lebih jelas masyarakat ini. Agak lama nggak apa ya? Aman. Berapa jam ini? Oh, langsung kagem jenengan. Nggih, monggo Mas. Jadi gini, dalam pendataan pajak daerah itu tidak akan selesai dengan sensus, tidak akan berhenti di sensus, tapi harus ada tindak lanjut. Jadi sensus itu hanya untuk memotret pada saat ini, gitu. Tapi perubahan di lapangan, perubahan di masyarakat kan sangat dinamis. Betul. Dan itu butuh kelincahan dari teman-teman action petugas pajak yang penting actionnya melakukan pendataan. Jadi memang metode pendataan yang kami terapkan di sensus ini akan menjadi pola pendataan teman-teman
petugas pajak di Kota Salatiga. Itu harapannya masyarakat akan semakin merasakan keadilan dalam pajak daerah, dalam masyarakat membayar pajak daerah. Jadi harapannya tingkat partisipasi masyarakat itu juga semakin naik. Jadi terus terang jujur ini kami lebih suka masyarakat itu antusias berpartisipasi terbuka daripada kami harus menaikkan tarif pajak. Betul. Toh ya kembali lagi ke masyarakat sendiri Mas ya. Itu nanti kembali dalam wujud yang lain. Betul. Jadi wujud fasilitas umum, kemudian pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Mungkin nanti nikah gratis juga ya mungkin. Oh boleh, bisa. Saya daftar. Oke, ini Pak. Betul. Memang kalau kita ngomongin lagi ya, pemerintah harus hadir untuk masyarakat. Termasuk prinsip keadilan. Nah ini Pak, jadi jangan ada masyarakat yang merasa didolimi oleh pemerintah. Yaitu tadi mungkin melalui PBB tadi, sini bayarnya sekian, sana lebih bagus kok sama. Nah itu biasanya yang terjadi begitu. Kelihatannya enaknya lagi ngopi Pak. Ngopi. Biar lebih semangat lagi. Ngopi dulu. Pembahasannya berat ini. Luar biasa. Pak Ken, untuk terakhir kali ini dalam artian jenengan sosialisasikan lagi. Jenengan kesimpulannya termasuk sensus itu jenengan nanti akan mulai kapan, kemudian yang perlu disiapkan. Nah itu monggo jenengan sampaikan pada masyarakat biar masyarakat Kecamatan Tingkir khususnya dan masyarakat Kota Salatiga melalui podcast ngopi ini lebih paham lagi Pak. Monggo Pak. Terima kasih atas terpilihnya BPKPD dari teman-teman Kecamatan Tingkir yang sudah membantu memfasilitasi. Jadi baik pada saat kami melakukan sosialisasi di tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 8 kemarin Selasa santri di Kecamatan Tingkir dan tentunya partisipasinya luar biasa dari masyarakat untuk dukungan dalam pemerintah daerah melakukan sensus PBB maupun pajak daerah lainnya ini. Seperti disampaikan kami tadi bahwa untuk data dukung seperti tadi mungkin fotokopi sertifikat, PBB, SPPT, dan lain-lain yang seperti tadi. Harapan kami untuk sebelum petugas datang, karena ini untuk mendukung pelaksanaan itu, maka harapan kami mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu. Jadi biar tidak terlalu lama juga teman-teman atau Bapak Ibu petugas ini di rumah penduduk, sehingga harapan kita mungkin biar disiapkan terlebih dahulu dan dapat mendukung kelancaran itu. Dan mungkin satu lagi, sebenarnya kami juga punya program selanjutnya sebenarnya. Jadi harapan kami memang setelah nanti berakhirnya sensus ini, kecamatan kelurahan ini kita akan buka PBB secara online. Jadi nanti untuk perubahan-perubahan ini cukup selesai di kelurahan kecamatan. Jadi tidak harus sampai di BPKPD karena terlalu panjang. Kita tahu masyarakat kita mungkin niatnya untuk melakukan perubahan, tetapi karena prosedurnya lama, jangan harus ke BPKPD jauh ini ya Pak ya? Agak jauh. Jadi sebenarnya tidak jauh di Salatiga ini, tapi ya karena mungkin harus ada waktu tambahan kesibukan masyarakat sehingga dia mungkin harus ke BPKPD ini agak menambah waktu, sehingga untuk tahun depan memang kita akan buka layanan perubahan maupun pendaftaran ini di sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Luar biasa. Biar lebih dekat dengan masyarakat. Matur suwun Pak Ken, memang masyarakat dari waktu ke waktu ini harus dimudahkan. Betul. Jangan membuat ribet masyarakat, apalagi ya itu tadi kita ingin menaikkan pajak tapi masyarakat masih buat susah. Contohnya ya itu tadi harus datang ke kantor BPKPD. Kalau sambil tumpang koyor nggak apa-apa, tapi kalau yang ini loh waktunya terbatas, dekatnya kelurahan, kalau bisa di kelurahan kenapa tidak di kelurahan aja begitu. Dan nanti di akhir video kami akan kita tampilkan sosialisasi sensus penduduk
dari BPKPD. Saya salah. Kurang ngopi. Saya kurang ngopi. Dari video sensus PBB dari BPKPD Kota Salatiga. Di situ masyarakat lebih paham nantinya setelah menonton sosialisasi video sensus PBB tahun 2024. Mantap. Matur suwun Pak Ken. Terima kasih. Sesuai budaya Jawi. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Wah. Yes. Matur suwun. Selamat datang. Kita akan menginformasikan secara singkat tentang sensus pendataan pajak di lingkup wilayah Kecamatan Tingkir. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sensus PBB P2 dan objek pajak daerah lainnya, pemerintah daerah Kota Salatiga di akhir tahun 2024 ini berupaya untuk mengumpulkan data lapangan yang sistematis dan terintegrasi. Salah satu cara yang dipakai yaitu dengan menggunakan metode kadaster fiskal terintegrasi, yakni pemutakhiran data yang tidak hanya terfokus pada objek pajak PBB P2 saja, namun juga sekaligus pajak yang berada di atas atau di dalamnya. Pajak yang akan didata meliputi pajak PBB P2, PBJT Hotel, PBJT Mamin, PBJT Listrik, PBJT Hiburan, PBJT Parkir, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak MBLB, pajak SBW, dan Obsen PKB. Penerapan pendataan sensus kali ini sudah menggunakan teknologi yang modern, yaitu menggunakan aplikasi yang bernama My Pendataan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan pelaksanaan kegiatan sensus PBB P2 dan objek pajak daerah lainnya dapat berjalan dengan maksimal. Suksesnya pelaksanaan sensus PBB P2 dan pajak daerah lainnya kali ini juga tidak lepas dari dukungan pejabat daerah setempat mulai dari pejabat kecamatan, seluruh perangkat kelurahan, Bapak Ibu RW dan RT setempat, serta seluruh warga Kecamatan Tingkir. Adapun beberapa berkas yang harus disiapkan serta diperlihatkan oleh warga ketika petugas sensus datang ke rumah masing-masing, yaitu identitas wajib pajak, seperti KTP, KK dan sejenisnya, SPPT PBB, bukti kepemilikan tanah, seperti sertifikat, baik berbentuk buku ataupun sudah elektronik, akta jual beli, GIRIK, IMB, surat keterangan waris, dan sejenisnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga pelaksanaan sensus kali ini dapat berjalan dengan lancar.